Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas program linier. Program linier merupakan suatu metode penyelesaian nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum, dengan menggunakan konsep pertidaksamaan linier. Di sini kita akan membahas yang pertama, menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Yang kedua, menentukan sistem pertidaksamaan linier jika daerah penyelesaian diketahui. Yang ketiga, menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Yang keempat, penerapan program linier dalam pemecahan masalah. Sebagai materi prasyaratnya yaitu pertidaksamaan linier dua variabel yang memiliki bentuk umum AX plus B lebih dari C, AX plus B lebih dari sama dengan C, AX plus B kurang dari C, atau AX plus B kurang dari sama dengan C. Di sini pertidaksamaannya itu sebagai tanda hubung lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Dua variabelnya itu merupakan X dan Y, di mana A itu koefisien X, B itu koefisien Y, dan C-nya merupakan konstanta. Sebagai contohnya, 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Di sini memiliki dua variabel X dan Y dan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Begitupun contoh kedua dan contoh ketiga. Contoh ketiga dapat dituliskan ke bentuk umum dengan memindah ruaskan semua koefisien ke ruas kiri dan konstantanya ke ruas kanan. Sedangkan contoh keempat dapat dituliskan sebagai pertidaksamaan linier dua variabel yaitu X, karena di sini Y-nya itu tidak tertulis, artinya koefisien Y-nya 0. 0 kali Y lebih dari sama dengan 0. Begitupun contoh yang keempat, karena X-nya tidak tertulis, maka koefisien X-nya itu 0. 0 kali X ditambah Y kurang dari 2. Nah, seperti ini. Sedangkan bukan contohnya, contoh yang pertama, karena dia terdapat tiga variabel X, Y, dan Z. Contoh yang kedua, karena berbentuk kuadrat. Contoh yang ketiga itu karena ada perkalian dua variabel. Ketiganya ketika digambarkan ke bidang kartesius tidak akan membentuk garis linier. Materi intinya, menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Penyelesaian pertidaksamaan dua variabel dapat diartikan sebagai himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Dan apabila digambarkan dalam bidang kartesius, himpunan pasangan bilangan X, Y terdapat pada suatu daerah yang disebut sebagai daerah penyelesaian. Di sini nantinya akan kita tuliskan sebagai DP. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama menggambarkan garis pembatas. Maka perlu menentukan titik potong sumbu X dan titik sumbu Y-nya. Kemudian dalam menggambarnya perlu memperhatikan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan yang memiliki sama dengan yaitu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, garis pembatasnya digambarkan secara utuh. Sedangkan tanda pertidaksamaan yang tidak ada sama dengannya yaitu kurang dari atau lebih dari digambarkan secara putus-putus. Selanjutnya langkah yang kedua, melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Maka perlu memilih sembarang titik di luar garis pembatas sebagai titik ujinya. Kemudian titik uji itu disubstitusikan ke pertidaksamaan untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Sebagai contohnya, menentukan daerah penyelesaian dari X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Langkah yang pertama yaitu menggambar garis pembatas. Maka perlu menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y pada persamaan X plus 3Y sama dengan 6. Kita rubah tanda pertidaksamaan itu menjadi tanda persamaan. Untuk apa? Untuk mencari titik potongnya. Kita buat tabel. Titik potong sumbu X itu ketika Y-nya sama dengan 0.
Y sama dengan 0 dimasukkan ke persamaan, maka akan diperoleh bahwa X-nya sama dengan 6. 6-nya dimasukkan di sini. Titik potong sumbu Y itu ketika X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0 dimasukkan ke persamaan, maka akan diperoleh bahwa Y-nya sama dengan 2. 2-nya dimasukkan di sini. Nah, di sini terlihat bahwa titik potongnya yaitu 6,0 dan 0,2. Kita buat ke koordinat kartesius. 6,0 maka memotong sumbu X di 6, berarti di sini. 0,2 memotong sumbu Y di 2. Kita buat garis melalui 2 dan melalui 6, dimana kita perhatikan terlebih dahulu tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaan mengandung sama dengan, maka garis yang melalui 2 dan melalui 6 itu merupakan garis utuh. Selanjutnya langkah yang kedua, melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Kita ambil sembarang titik di luar garis pembatas sebagai titik uji. Boleh di bawahnya garis, boleh di atasnya garis. Paling mudah kita gunakan 0,0 sebagai titik uji. 0,0 dapat digunakan sebagai titik uji asalkan 0,0 merupakan titik di luar garis pembatas. Jika titik 0,0 itu pada garis pembatas, maka kalian ambil titik yang lainnya. Selanjutnya, substitusi titik uji itu ke pertidaksamaan. Kita masukkan 0,0 di sini. Kita peroleh bahwa 0 lebih dari sama dengan 6. Padahal 0 itu kurang dari 6. Maka pernyataan 0 lebih dari sama dengan 6 merupakan pernyataan yang salah. Karena salah, DP-nya itu berlawanan dengan daerah uji titik. Daerah uji titiknya di bawahnya garis, maka DP-nya berlawanan. DP-nya di atasnya garis. Dan ini merupakan contoh daerah yang diasir merupakan daerah penyelesaian. Selanjutnya contoh yang kedua. Menentukan daerah penyelesaian dari X-2Y kurang dari 4. Langkah yang pertama yaitu menggambar garis pembatas. Maka perlu menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya. Pada persamaan X-2Y sama dengan 4. Kita rubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan. Untuk mencari titik potongnya, kita akan cari secara langsung. Titik potong sumbu X itu ketika Y-nya 0. Kita masukkan di sini. Maka bagian Y-nya itu kalian tutupi saja. Sehingga terlihat bahwa X-nya itu sama dengan 4. Titik potong sumbu Y itu ketika X-nya 0. Maka bagian X-nya ditutupin. Nah, di sini terlihat bahwa min 2Y itu sama dengan 4. Y-nya sama dengan 4 dibagi min 2. Y-nya sama dengan min 2, dimasukkan ke tabel. Di sini sudah terlihat titik potongnya yaitu 4,0 dan 0, min 2. Memotong di X di 4 dan memotong di Y di min 2. Kita gambar ke bidang kartesius. X-nya di 4 berarti di sini, Y-nya di min 2 berarti di sini. Kita buat garis melalui 2 titik tadi. Kenapa garis di sini putus-putus? Karena tanda pertidaksamaannya itu tidak ada sama dengannya di sini. Ini merupakan tanda kurang dari. Selanjutnya langkah yang kedua, melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Ambil titik sembarang di luar garis pembatas sebagai titik uji. Kita gunakan 0,0, di mana 0,0 ini bukan pada garis pembatas. Selanjutnya substitusikan 0,0 itu pada pertidaksamaan. Kita masukkan 0,0 di sini. Kita peroleh bahwa 0 kurang dari 4. 0 kurang dari 4 merupakan pernyataan yang benar. Karena benar, maka DP-nya sesuai dengan daerah uji titik. Daerah uji titiknya di atasnya garis. Karena sesuai, DP-nya juga di atasnya garis. Ini merupakan contoh daerah yang diasir sebagai DP-nya.
Selanjutnya, contoh yang ketiga. Menentukan daerah penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 3. Karena di sini tidak ada variabel Y-nya, maka batasnya langsung X sama dengan 3. Di sini ketika kalian gambarkan ke bidang kartesius, X sama dengan 3, artinya di Y berapapun X-nya sama dengan 3. Berarti garisnya itu sejajar dengan sumbu Y dengan melalui 3. X lebih dari sama dengan 3, maka daerah penyelesaiannya di kanannya garis pembatas, ini sebagai DP. Contoh yang keempat, menentukan daerah penyelesaian dari Y lebih dari sama dengan 0. Berarti batasnya Y sama dengan 0. Di X berapapun Y-nya sama dengan 0, maka batasnya itu merupakan sumbu X. Ketika kalian gambar, maka batasnya itu berhimpit dengan sumbu X. Dan Y lebih dari sama dengan 0, daerahnya itu daerah yang positif, berarti daerah atas. Ini sebagai DP-nya. Contoh yang kelima, menentukan daerah penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 0, maka batasnya X sama dengan 0. X sama dengan 0 artinya di Y berapapun itu X-nya sama dengan 0, maka batasnya merupakan sumbu Y. Ketika kalian gambar, berimpit dengan sumbu Y. X lebih dari sama dengan 0 berarti daerah yang positif, daerah sebelah kanannya. Ini merupakan daerah penyelesaian. Sekarang contoh yang keenam. Menentukan daerah penyelesaian X lebih dari sama dengan min 1 dan X kurang dari 5. Di sini berarti batasnya ada 2, yaitu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 5. Ketika kalian gambar, maka garisnya itu sejajar dengan sumbu Y melalui min 1 dan melalui 5. Melalui min 1 itu berbentuk garis lurus karena di sini tanda pertidaksamaannya itu ada sama dengannya. Sedangkan untuk garis melalui 5 dia berbentuk garis putus-putus karena pertidaksamaannya itu tidak ada sama dengannya. Sedangkan daerah penyelesaian karena dia berada di antara min 1 dan 5, maka daerahnya di tengah-tengahnya. Ini sebagai daerah penyelesaian. Selanjutnya contoh yang ke-7. Menentukan daerah penyelesaian dari dua pertidaksamaan. X plus 3Y lebih dari sama dengan 6 merupakan pertidaksamaan pada contoh yang pertama. X min 2Y kurang dari 4 merupakan contoh pertidaksamaan yang kedua. Kita akan gabung dua pertidaksamaan ini untuk mencari daerah penyelesaiannya. Di sini kita akan bahas menggunakan 3 teknik. Di dalam penyelesaian, X plus 3Y lebih dari sama dengan 6, berdasarkan contoh 1 itu didapat bahwa titik potongnya 6,0 dan 0,2. Kita gambar ke bidang kartesius, garisnya yaitu melalui 6 dan melalui 2. Garisnya ini. Daerah penyelesaiannya berdasarkan contoh 1, daerahnya di atasnya garis yang warna biru ini. Untuk yang X min 2Y kurang dari 4, titik potongnya yaitu 4,0 dan 0,-2. 4-nya di sini, min 2-nya di sini. Garis putus-putus karena pertidaksamaannya tidak ada sama dengan. Berdasarkan contoh 2, daerah penyelesaiannya itu bagian atas. Nah, coba kalian perhatikan, daerah asiran yang warna biru ini akan tertumpuk dengan daerah asiran yang warna kuning, membentuk daerah warna merah. Inilah yang dikatakan sebagai DP-nya. Dan ini merupakan daerah yang diaksir kedua pertidaksamaan, merupakan DP yang dikatakan sebagai teknik daerah yang diaksir. Selanjutnya, untuk teknik yang kedua, kita akan gambar bahwa daerah yang diaksir itu bukan merupakan daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya yang bersih, tidak ada aksiran. Nah, berdasarkan contoh 1, daerah penyelesaiannya kan bagian atas, maka yang diaksir itu bagian bawah. Begitupun untuk yang contoh yang kedua, persamaan kedua, penyelesaiannya kan tadi bagian atas, maka yang diaksir yang berlawanan di bagian bawahnya. Dan daerah yang bersih ini merupakan daerah penyelesaian.
Daerah yang tidak diatur oleh kedua pertidaksamaan merupakan daerah penyelesaian. Inilah yang dikatakan sebagai teknik daerah yang bersih. Selanjutnya teknik yang ketiga yaitu daerah penyelesaiannya, kan tadi bagian atas cukup kalian kasih tanda panah. Begitupun untuk yang kedua pertidaksamaannya, daerahnya itu sebagian sini, maka cukup kasih tanda panah. Daerah penyelesaian itu mengikuti kedua arah panah pada dua pertidaksamaan ini. Nah, disinilah DP-nya. Ini yang dikatakan daerah yang mengikuti arah panah pada kedua pertidaksamaan merupakan DP sebagai teknik daerah arah panah. Selanjutnya, contoh yang ke-8. Menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Terdapat 4 pertidaksamaan. Maka di dalam penyelesaiannya kita harus selesaikan satu persatu. Untuk 5x plus 2y lebih dari 10 kita buat kebersamaan. 5x plus 2y sama dengan 10. Kita rubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Kemudian kita buat tabel untuk menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Titik potong sumbu X itu ketika Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 dimasukkan ke persamaan di sini, bagian Y-nya ditutupi saja. Karena 2 dikali 0 itu 0. Terlihat 5X-nya sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 5, yaitu 2. Titik potong sumbu Y itu ketika X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0 dimasukkan ke persamaan, bagian X-nya ditutupi saja, karena 5 dikali 0 itu 0. Terlihat bahwa 2Y-nya sama dengan 10. Y sama dengan 10 dibagi 2, yaitu 5. Kemudian kita gambar ke bidang kartesius. Titik ini memotong di X-nya 2 dan memotong Y-nya 5. Memotong X-nya itu 2 di sini, memotong Y-nya 5 di sini. Kita buat garis. Garis pembatas di sini putus-putus karena tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Selanjutnya uji titik. Kita ambil titik sembarang di luar garis pembatas. Bisa gunakan 0,0. 0,0 dimasukkan ke pertidaksamaan. 5 kali 0 ditambah 2 kali 0 itu hasilnya 0. 0 lebih dari 10 merupakan pernyataan yang salah karena 0 itu harusnya kurang dari 10. Karena pernyataan salah, maka daerah penyelesaian berlawanan dengan daerah uji titik. Daerah uji titik di sini merupakan daerah di bawahnya garis pembatas. Karena daerah penyelesaiannya berlawanan, maka tanda panahnya ke atas atau ke kanan di sini. Selanjutnya, untuk 3x plus 6y lebih dari 18, persamaannya menjadi 3x plus 6y sama dengan 18. Kita buat tabel. Titik potong sumbu X ketika Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0 dimasukkan ke sini, bagian Y ini ditutupi saja. 3X sama dengan 18. X-nya 18 dibagi 3, yaitu 6. Titik potong sumbu Y itu ketika X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0 dimasukkan ke persamaan di sini, terlihat bahwa 6Y sama dengan 18. Y sama dengan 18 dibagi 6, yaitu 3. Kita buat garis pembatas melalui 6 di sumbu X dan 3 di sumbu Y. Seperti ini. 6 di sumbu X dan 3 di sumbu Y. Garis di sini putus-putus karena tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan. Kemudian uji titik. Kita ambil titik di luarnya garis pembatas. Bisa kita gunakan 0,0. 0,0 dimasukkan ke sini, 3 kali 0 ditambah 6 kali 0 itu hasilnya 0. 0 lebih dari 18 merupakan pernyataan yang salah. Karena pernyataannya salah, maka daerah penyelesaian berlawanan dengan daerah uji titik. Maka panahnya ke atas. Selanjutnya, untuk X lebih dari sama dengan 0. Batasnya itu X sama dengan 0. Di sini artinya Y sama dengan berapapun, X-nya sama dengan 0. Sehingga batasnya itu merupakan sumbu Y. Kita buat garis pembatasnya berhimpit dengan sumbu Y. Di sini garisnya utuh, karena tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya.
Untuk X lebih dari sama dengan 0, maka X-nya di daerah positif. Daerah positif di sini merupakan kanannya garis pembatas, maka tanda panahnya ke kanan. Untuk Y lebih dari sama dengan 0, maka batasnya Y sama dengan 0. Di sini artinya X berapapun Y-nya sama dengan 0. Batasnya merupakan sumbu X. Kita buat batas, garis batasnya berimpit dengan sumbu X. Di sini garisnya utuh karena tanda pertidaksamaannya ada sama dengan. Y lebih dari sama dengan 0, maka Y-nya daerahnya positif. Daerah positif itu di atasnya sumbu X, maka panahnya ke atas. Selanjutnya, untuk menentukan daerah penyelesaian dari keempat pertidaksamaan ini, maka daerahnya harus memenuhi keempat tanda panah ini, yaitu kanannya garis warna abu-abu, kanannya garis warna ungu, kanannya garis warna biru, dan atasnya garis warna kuning. Coba diperhatikan di sini. Maka daerahnya itu sebelah sini. Ini yang dikatakan DP, yang memenuhi keempat tanda panah. Pada contoh ini, daerah yang dihasil oleh seluruh pertidaksamaan merupakan DP. Di sini kita gunakan teknik daerah arah panah. Selanjutnya, contoh yang ke-9. Menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Terdapat 4 pertidaksamaan. Di sini sama seperti contoh nomor 8 tadi. Namun, untuk tanda pertidaksamaan kedua saya rubah. Awalnya tadi lebih dari, di sini saya rubah menjadi kurang dari. Maka daerah penyelesaiannya pun akan berubah. Oke, mari perhatikan. Untuk pertidaksamaan yang pertama, berdasarkan contoh nomor 8 diperoleh titik potongnya yaitu 2,0 dan 0,5. Kita gambar ke bidang kartesius, maka daerah penyelesaiannya tadi itu di kanannya garis pembatas. Untuk pertidaksamaan yang kedua diperoleh titik potongnya yaitu 6,0 dan 0,3. Garis pembatasnya masih tetap. Namun karena tanda pertidaksamaan tadi dirubah, maka kita harus uji titik lagi. Kita masukkan 0,0. Kita masukkan 3 kali 0 ditambah 6 kali 0 itu hasilnya 0. 0 kurang dari 18 merupakan pernyataan yang benar. Karena benar, maka daerah penyelesaian sesuai dengan daerah uji titik. Karena daerah uji titiknya di bawahnya garis pembatas, maka daerah penyelesaiannya pun juga di bawahnya garis pembatas. Panahnya ke bawah. Selanjutnya, untuk X lebih dari sama dengan 0, itu garis pembatasnya merupakan sumbu Y. Dan berada di kanannya garis pembatas, karena di X positif. Untuk Y lebih dari sama dengan 0, garis pembatasnya itu sumbu X. Dan daerah penyelesaiannya itu di atasnya garis pembatas karena di Y positif. Untuk daerah penyelesaian keempat pertidaksamaan ini harus memenuhi tanda panahnya keempatnya. Maka daerah penyelesaiannya yaitu di sebelah sini. Karena di kanannya biru, atasnya kuning, kanannya abu-abu, dan di bawahnya ungu. Ini pun juga menggunakan teknik arah panah. Selanjutnya, di sini merupakan latihan soal mandiri. Terdapat soal nomor 1, 2, dan 3. Silakan kalian kerjakan. Sekian untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.